Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Laidia Mariati dalam acara On-Mic Kemenak Tuban. Pada kesempatan ini sudah hadir di tengah kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Ahmad Munir, Magister Humaniora. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Ini agak sengau Bapak suaranya ya. Ya. Tapi sepulang dari BIMTEK petugas haji, Mbak. Iya. Ya. Jadi tetap sehat Bapak ya. Alhamdulillah Iya, sehat. semoga tetap sehat menjalankan ibadah puasa ini. Ya. Bapak, kita mau ngobrol ini yang tengah hangat di masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sudah memakai full kuota, yakni 100%, bukan 40% lagi seperti 2-3 tahun yang lalu Bapak ya. Hal ini karena pandemi sudah mulai melandai, mungkin dikarenakan itu. Dan tema haji tahun ini adalah haji ramah lansia. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kepada halayak Bapak mengenai hal itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Kemenak Kabupaten Tuban. Kami berada di studio On-Mic Tuban. Akan kami jelaskan terkait dengan masalah tagline Haji 2023, yaitu Haji Ramah Lansia. Ramah lansia. Artinya begini, kita tahu dan kita menyadari bahwa sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2 tahun tidak memberangkatkan. Tidak memberangkatkan. Siap. Pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia. Sehingga jamaah yang usia 76 ke atas ini kan otomatis tidak berangkat. Begitu tahun 2021. Ya. Tahun 2022 pemerintah memberangkatkan, tetapi membatasi usia 75 ke bawah ini berangkat. 76 ke atas kan tidak berangkat. Sehingga full tahun jamaah haji tahun 2021, 2020, 2023 ini kan numpuk ya Bapak ya, untuk lansianya. Usia yang 75 ke atas itu. Sehingga 2023 ini usia lansia ini diperkirakan 70%, Mbak. 70%. Apalagi kebijakan pemerintah 2023 ini jamaah lansia tidak dibarengi dengan pendamping. Kalau sebelum COVID itu kan setiap pemberangkatan jamaah lansia kan ada pendamping dari keluarga. Terus itu kuotanya bagaimana Bapak? Nah, artinya begini, kebijakan pemerintah ini jamaah lansia diberangkatkan, tidak mengikut sertakan pendamping ini, artinya tidak lagi supaya segera habis jamaah haji kuota yang ini terjadi semakin penumpukan tadi biar yang lansia cepat habis ya Bapak ya. Siap. Karena kalau masih menggunakan pendamping ini paling tidak itu 10%. 10% dari 221 ini dikurangi 10% untuk keluarga jamaah yang lansia. Yang mendampingi. Nah, ini sekarang dihapus. Pendamping itu. Makanya jamaah lansia tetap berangkat, tapi konsekuensinya tanpa ada pendamping. Bagaimana sekarang ini agar pemerintah mengambil tagline jamaah ramah lansia? Tentunya di sini peran dari petugas sendiri itu yang luar biasa. Karena tidak ada yang mendampingi sehingga peran ini diambil alih oleh petugas Bapak ya. Petugas tahun 2023 ini. Padahal Bapak Nun Sewu, seperti yang kita ketahui bahwa petugas itu kan ada petugas kloter, petugas kesehatan, pembimbing. Dan Non Sewu itu kan tidak termasuk dalam melayani. Dan sekarang mereka ada tugas tambahan gitu ya. Ya, artinya tetap melayani, dalam arti begini Mbak, tapi pemerintah juga punya strategi. Jadi kemarin saya kan juga barusan mengikuti BIMTEK, bimbingan teknis petugas jadi tahun 2023. Jadi pemerintah juga berharap para petugas ini jangan kecil hati, dan juga memang itu sebuah konsekuensi ketika sudah siap untuk menjadi petugas ini. Konsekuensinya harus menjalankan amanat tugas yang berat itu sendiri. Walaupun jamaah haji itu
diperkirakan 70% ini lansia. Tetapi dalam tanda kutip bahwa kemarin kita sudah mengambil satu langkah ya. Artinya sebelum berangkat haji itu bagaimana ada program berangkat sebelum mabrur sebelum Mabrur haji. sebelum haji. Ya, jadi ada kalimat mabrur sebelum haji. Artinya apa? Artinya semua jamaah haji ini hendaknya bisa saling bergotong royong supaya jamaah lansia ini tidak menjadi beban kepada jamaah yang masih sehat. Iya, iya, iya. Begitu juga jamaah yang punya kebutuhan khusus tidak terbebani dengan dirinya, tapi semuanya ini punya andil yang besar. Nah, dalam hal ini untuk menyikapi jamaah lansia, kemudian jamaah risiko tinggi, jamaah disabel yang punya kebutuhan khusus, ini kemarin ada anjuran setelah kegiatan BIMTEK kemarin itu, Kepala Kantor se-Jawa Timur, kemudian juga Kasih PHU, nanti ini bermusyawarah dengan KPIH setempat, KPIH di masing-masing daerah untuk memetakan. Jadi masing-masing KPIH itu kan sudah punya anggota, sudah punya jumlah berapa jamaah yang dia bimbing itu, yang lansia, yang risti, kemudian yang punya kebutuhan khusus itu kan sudah dipetakan. Sehingga dari hasil itulah maka nanti ada kesepakatan, kesepahaman, saling bantu-membantu, saling berkoordinasi agar jamaah-jamaah yang saya sebutkan tadi itu bisa tertolong dengan baik, diantisipasi dengan baik, tentu dengan segala konsekuensi, Mbak. Itu sehingga bagi jamaah yang merasa, yang keluarga jamaah yang akan ditinggal untuk pergi ke tanah suci, yang tua itu juga akan ikhlas ketika ditinggal karena ada jamaah lain, teman jamaah lain itu yang siap untuk membantu. Begitu juga KPIHU ketika mereka ini sebagai wadah jamaah untuk manasik, begitu juga mereka datang ikut berangkat ke sana juga merasa terbantu. Begitu juga dari Kementerian Agama, dari pemerintah juga senang sama-sama. Nah, inilah diistilahkan dengan apa itu, bukan istilahnya itu mabrur sebelum berangkat. Ya, jadi nanti ada mabrur sebelum berangkat, ada mabrur setelah berangkat gitu ya, Pak ya. Tanpa begitu maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena kalau sudah dikatakan jemaah haji berangkat itu kan sama-sama memiliki merasa ada kepedulian, Mbak. Yang sehat juga memperhatikan yang sakit, yang lansia juga peduli terhadap yang muda. Artinya ada sebuah konsekuensi yang harus mereka bantu bersama begitu. Biar masalahnya bisa teratasi bersama-sama gitu, Bapak ya. Karena saya lihat di data nasional, jamaah lansia kita ini tidak lebih dari 62.000 seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Masya Allah. 62.000. Jawa Timur ada sekitar 1.700 sekian. Jawa Timur segitu, Bapak ya. Iya. Usia yang dikatakan lansia itu ya sekitar 67 sampai 108. Masya Jawa Timur. Jawa Timur kemarin sudah dipetakan, yang usia 108 itu adalah jamaah dari Pamekasan, Madura. Ya. Tapi kami bersyukur informasi yang saya terima itu mereka sehat, Mbak. 108 tapi sehat. Siap. Jadi lansia, kemudian risti, dan kemudian kebutuhan khusus ini sudah kita petakan. Ya. Jawa Timur ada 1.700 sekian itu. Tuban ada sekitar 54 jamaah. 54. Ya. Siap. Terus untuk Kabupaten Tuban sendiri, Bapak, itu kira-kira kita mendapatkan kuota berapa ini? Kalau kita melihat estimasi yang pertama itu sekitar 1033. 1033. Tapi insya Allah akan masih bertambah. Bisa bertambah ya. Itu. Siap. Ya. Siap, Bapak. Ini tadi saya memperoleh data dari bagian haji ya, dari
Tuban itu insya Allah Bapak ya 1158. Ini Ya. masih bisa bertambah dengan rincian reguler 1010, lansia 41, cadangan 197 dan disabel 43. Ya. Iya. Bapak, kita berharap semoga para jamaah haji lansia ini di sana sehat. Kadang kan kita nggak ngerti Bapak ya. Ya. Di sini kelihatannya sakit, ternyata setelah di sana sehat, sehingga Ya. bisa melaksanakan ibadah-ibadah haji baik syarat, rukun ataupun wajibnya. Bapak, ini perlu ditegaskan sekali lagi mengenai BPIH dan BPIH ini. Ya. Masyarakat masih banyak yang bingung ini. Kalau persoalan BPIH itu wilayah pemerintah. Gitu. Artinya BPIH itu biaya perjalanan ibadah haji. Kalau kita berbicara BPIH itu dari jumlah BPIH plus anggaran yang ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau BPIH itu adalah biaya yang harus ditanggung oleh jamaah. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk sewa pesawat, penerbangan ke Indonesia, Arab Saudi, pulang pergi. Untuk sewa hotel di Madinah, di Makkah, untuk layanan masyair itu adalah BPIH, itu yang harus ditanggung oleh jamaah. Tapi kalau BPIH itu adalah biaya operasional pelaksanaan ibadah haji itu. Yang harus dibayar oleh jamaah adalah BPIH-nya, bukan BPIH-nya. BPIH-nya yaitu ya kemarin sudah kita sampaikan secara jelas ya, jamaah haji yang berangkat tahun 2020, 2021 masa tunggu itu kan beda pembayarannya. Ya. Kemudian untuk yang 2023 ini beda. Nah ini BP ya BP-nya. Jamaah kan sudah setor 25 juta ditambah dengan kenaikan yang sekitar 9 ya, kemarin itu kan Bapak, beda-beda ya? Itu namanya BP. Yang terakhir saya sampaikan Mbak Ida bahwa tagline haji 2023 mengusung ramah lansia itu artinya karena sudah 3 kali pemberangkatan haji ini jamaah lansia tidak berangkat. Sehingga tahun keempat tahun 2023 ini kan jamaah lansia kan memang menumpuk sekitar 63 jamaah tadi itu. Makanya para petugas ini diharapkan harus mampu bagaimana mereka ini ikut bertanggung jawab terhadap jamaah-jamaah lansia itu. Nah, strategi yang kita laksanakan seperti saya sampaikan tadi itu, sehingga sebelum berangkat kita sudah melaksanakan satu mitigasi, melaksanakan satu strategi sehingga walaupun belum berangkat ini juga diupayakan supaya mereka ini bisa mabrur gitu. Nah ini yang menjadi pekerjaan kita. Tentu para petugas ini juga dituntut bagaimana supaya mereka ini melayani dengan berkeadilan, tapi juga harus ramah lansia. Tapi saya yakin harus dianggap sebagai orang tua sendiri gitu harus Bapak siap, memang iya harus sebagai orang tua, harus sebagai keluarga, dan memang harus betul-betul tanggap untuk pelayanan haji tahun ini. Dan saya yakin bahwa semua adalah kehendak Allah ya. Jadi jangan dikira orang lansia itu di sana kemudian tidak sehat, membebani. Enggak, saya pikir enggak. Tentu Bapak ya. Karena masing-masing orang itu punya apa ya, punya ketahanan fisik yang berbeda. Harapan kita ya mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Amin. Semua lancar, semua sukses dan sama-sama membawa haji yang mabrur. Para petugas juga tetap sehat menjalankan tugasnya begitu. Siap. Ya. Pemirsa, demikian tadi obrolan singkat bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Semoga menambah wawasan kita terhadap apa yang sekarang menjadi isu terhangat di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.